فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah hadis yang sungguh sangat penting, yang peristiwa ini sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir, sangat takut ini menimpa kepada umatnya, maka kita harusnya juga ya khawatir, kita takut akan tertimpa satu hal yang akan disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kita baca dulu kemudian hadisnya, lalu kemudian nanti kita ambil beberapa faedah di balik hadis itu. Wa an Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu, dari Mahmud Ibnu Labid, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar abya. Kata Nabi, sungguh hal yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil, yakni riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, dan ini juga dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram, tepatnya di dalam Kitabul Jami'. Atau di dalam kalimat yang lebih lengkap itu disebutkan sabda Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan ya akan menimpa kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apakah yang dimaksud dengan syirik yang kecil itu? Qala, Nabi kemudian menjawab, amriya, ya ini riya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedahnya pertama yang ingin menjadi catatan saya adalah
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan di dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram di dalam bab akhlak yang tercela. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa yakni berbuat sesuatu, memamerkan sesuatu dengan mengharapkan pujian, penilaian manusia agar dilihat oleh orang lain, ini adalah sebuah akhlak yang tercela, ya, sebuah dosa, bahkan dosanya disebut syirik. Yang kita ketahui syirik itu menyekutukan Allah, hanya saja memang dia tidak sampai kepada syirik besar. Nah, di sini disebut syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, tentu yang dimaksud dengan syirik yang kecil ini bukan maknanya sepele, bukan maknanya enteng, dia kecil dibandingkan dengan yang besar. Tapi syirik ini adalah dosa besar. Makanya kalau kita urutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada di dalam hadis itu disebut akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Menempati urutan pertama itu adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Baru keduanya durhaka kepada orang tua, berzina, riba, minum khamr dan seterusnya. Tapi syirik ini menempati urutan pertama. Saya ingin mengatakan sekecil-kecilnya syirik, tetap dia merupakan dosa besar, bahkan lebih besar dosanya dibandingkan dengan zina, lebih besar dosanya dibandingkan dengan minum khamr. Dia hanya kecil dibandingkan dengan syirik yang besar. Misalnya syirik besar itu apa? Ya, menyembah berhala. Ya, itu syirik besar. Ya. Kemudian apalagi berdoa kepada selain Allah, itu juga syirik besar. Nah, itu yang lebih besar. Nah, jadi syirik kecil ini jangan juga kemudian dianggap sepele. Makanya oleh para ulama disebut syirik itu terbagi dua macam. Ya, di dalam kitab-kitab tauhid itu dijelaskan asyirku kismani. Syirik itu ada dua macam, syirkun akbar wa syirkun asghar. Yakni syirik yang besar dan syirik yang kecil. Nah, malam ini kita coba ya sedikit mengenal apa yang dimaksud dengan syirik besar dan apa yang dimaksud dengan syirik kecil. Sini dikatakan syirkun akbar, syirik yang besar, muhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama, dari millah, dari agama Islam ini. Artinya kalau orang melakukan kesyirikan yang besar, itu bisa menyebabkan dia murtad. Apa syirik besar itu? Wahwa syarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, yakni memalingkan satu ibadah kepada selain Allah. Nah, itu yang dimaksud syirik besar. Ibadah yang harusnya ibadah ini kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu kita palingkan, bukan ditujukan kepada Allah, malah ditujukan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang dimaksud dengan kesyirikan yang besar. Nah, di sini disebutkan contohnya, di dalam ini saya angkumkan dari berbagai kitab tauhid, adzabhu was-sujud wad-du'a li ghairillah. Contohnya adalah menyembelih hewan untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, dan juga berdoa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu nanti contohnya bisa macam-macam lagi, tapi yang kita sebutkan di sini, ini sudah kita sering bahas. Misalnya adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih itu, menyembelih kurban itu adalah sebuah ibadah, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah.
maka dia tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata saja. Kalau dia ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesyirikan yang besar. Misal orang mau buka lahan tambang gitu ya, atau perkebunan, lalu menyembelih sapi, lalu kepalanya itu ditanam supaya supaya prosesnya, proyeknya itu lancar, nanti jin di sini tidak mengganggu, katanya begitu. Berarti dia sudah mempersembahkan sesuatu untuk jin. Jadi menyembelih untuk jin, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kesyirikan, dan ini kesyirikan yang besar. Ini kita hati-hati. Tadi kita sampaikan di awal, kesyirikan yang besar itu bisa menyebabkan pelakunya murtad. Makanya harus kemudian waspada. Dan ini bukan dilihat dari apa yang kita persembahkan, apakah sapi, apakah kambing, apakah ayam. Pokoknya kalau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, persembahan itu bentuk sesaji, dan bentuk sesaji itu merupakan praktek kesyirikan. Di dalam sebuah riwayat, sebuah hadis itu diceritakan. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum Nabi, tapi diceritakan kembali kepada sahabat, tentu dengan maksud supaya ini diambil hikmahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu terjadi di suatu komunitas kaum penyembah berhala. Jadi di suatu kaum penyembah berhala ini punya tradisi, punya kebiasaan, kalau ada orang baru yang melintas di pemukiman mereka itu, di kampung mereka itu, wajib untuk mempersembahkan sesuatu, ya, walaupun itu kecil, apa saja, yang penting dia memberikan sesuatu untuk berhalanya itu, untuk sesembahan mereka. Jadi Al-Kisah, lewatlah seseorang yang pertama, dia lewat di situ, lalu diminta mempersembahkan sesuatu, tapi dia tidak mau. Sampai dikatakan, persembahkanlah sesuatu untuk Tuhan kami, untuk berhala kami, walaupun hanya dengan seekor lalat. Tapi dia tetap tidak mau, ya. Nah lalu akhirnya dia dibunuh oleh para penyembah berhala itu, dan kemudian meninggal, tentu saja dibunuh. Nah, yang kedua, ada lagi yang lewat, lalu sama diperintahkan, kalau mau lewat sini, karena orang yang baru melintas di sini mesti mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan kami, untuk berhala kami, walaupun seekor lalat. Nah, dia berpikir, apa sih ya susahnya seekor lalat, nah apa? Hanya dia tangkap lalat, dia persembahkan untuk berhala itu. Nah, singkat cerita kan ujungnya nanti juga dia mati. Nah, cuma Nabi bercerita, yang tadi mati dibunuh karena mempertahankan akidahnya, tidak mau memberikan sesaji kepada berhala itu, walaupun hanya seekor lalat, itu nanti dia masuk surga. Adapun yang mempersembahkan sesaji untuk selain Allah itu, walaupun hanya seekor lalat, dia itu melakukan kesyirikan, dan dia mati di dalam kesyirikan, dia kemudian masuk neraka. Nah, ini menjadi catatan, menjadi peringatan. Nabi tentu saja menceritakan peristiwa itu kepada para sahabat untuk menjadi hikmah bagi kita, bahwa jangan sampai kita mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, karena komitmen tauhid kita, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan, ya, kecuali hanya Allah. Artinya Allah itulah satu-satunya sesembahan kita yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, di dalam praktek kita mungkin masih ada, ya, misalnya saya ini cerita sedikit, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dulu kan pengalaman kita di awal-awal dakwah ke berbagai tempat kabupaten yang ada di Kaltim ini ya, ke pedalaman-pedalaman itu naik TEPL ke pedalaman itu kan. Nah itu kan kisah supir itu bermacam-macam juga. Nah ada salah satu yang saya ingat sampaikan kaitannya dengan ini, itu katanya mereka itu sering mogok Pak di perjalanan atau beberapa kali kasus mogok, padahal katanya tidak ada kerusakan, mesin bagus apa segala macam bagus. Nah itu kebiasaan mereka, itu apa saja makanan yang ada di situ, misalnya bawa telur kah, bawa kue, bawa apa, dibuang katanya. Itu jinnya lagi minta katanya, dibuang dikasih, baru kemudian akhirnya nanti bisa jalan mereka. Nah saya ingatkan bahwa hal semacam itu termasuk syirik, karena mempersembahkan sesuatu untuk jin. Nah, mungkin bagi kita apa sih ya sepelenya, tapi ingat sebagaimana yang mempersembahkan seekor lalat tadi saja itu bisa mati dalam keadaan syirik ya. Dan kalau sudah syirik besar ini, hapus amal-amal perbuatannya, itu hapus. Dikatakan di dalam ayat itu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau itu menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amalmu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ya di antaranya kalau ada yang biasa kesurupan itu, lalu jinnya kan kadang-kadang minta macam-macam itu. Tak sediakan ini, minta ini, tak kopi hitam ya, ketan hitam, ayam hitam. Itu tidak boleh kita ikuti. Karena kalau kita ikuti bisa terjebak kemudian ya mengikuti kemauan jin dan bisa mempersembahkan sesuatu untuk jin, dan ini termasuk syirik besar. Dan nanti mungkin ada yang berkata, kasihan Pak Ustadz yang kesurupan, ketimbang nanti ini buktinya kalau dikasih diam. Ya, itu kita kemudian di dalam sandaannya jin itu nanti suatu saat ya jinnya bikin ulah lagi, kemauannya diturut lagi. Nanti dibikin ulah lagi, kemauannya diturut lagi. Nah, begitu. Nah, dan termasuk mempersembahkan sesuatu, memberikan sesaji selain Allah itu adalah, misalnya kalau di Jawa itu ada sedekah laut itu ya, membuang untuk kemudian para penunggu laut, maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan yang tidak boleh dilakukan. Itu contohnya syirik besar yang kita sebutkan. Ada lagi wat doa li ghairillah, termasuk doa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemudian di dalam surah Al-Fatihah ya sudah jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Nah, di situ kan komitmen kita hanya minta tolong, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di dalam sebuah hadis yang Nabi berwasiat kepada Abdullah bin Abbas, kepada Ibnu Abbas ya. Kata Nabi, idza sta'anta fas'alillah fasta'in billah. Ya. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Fa idza sa'ala fas'alillah. Kalau kamu berdoa, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk komitmen kita. Maka kalau kita memalingkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesyirikan. Sebab doa itu adalah bagian daripada ibadah. Makanya disebutkan di dalam hadis juga, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, yang harusnya ibadah itu alamatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita serahkan kepada yang lain.
Nah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ya bagaimana di dalam surah Al-Ankabut ayat 65 bahwa kesyirikan kaum musyrikin itu adalah mereka menyekutukan Allah di dalam doa mereka. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 65 dikatakan faida aukibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal mereka memohon kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Ayat ini menceritakan kaum musyrikin itu kalau dalam keadaan genting, kalau dalam keadaan bahaya seperti di lautan yang ombaknya sedang tinggi-tingginya, anginnya kencang, hujannya lebat, tentu mereka di dalam bahaya. Mereka itu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya sama Allah. Tapi tatkala bahaya itu hilang, mereka kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke daratan. Nah, di sini dikatakan idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah, berdoa kepada berhala-berhala mereka lagi. Nah, ini ya kesyirikan orang-orang musyrik dulu. Jadi orang musyrik itu meminta juga mereka kepada Allah, doa juga kepada Allah. Tapi di lain kesempatan mereka juga meminta kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Ya, karena syirik itu di samping percaya kepada Allah, percaya juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misal, ini juga tidak menutup kemungkinan keadaan semacam ini juga terjadi kepada mereka yang beragama Islam dan mengaku sebagai kaum muslimin. Contoh, kalau lagi salat, lagi di masjid, kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti tatkala kemudian kita ya misalnya kehilangan sesuatu, ya bertanyanya, memohon perlindungannya kepada dukun. Ya, ingin kemudian supaya usaha kita laris, mintanya kepada dukun, mintanya kepada paranormal. Nah, ini kan sama prakteknya. Praktek menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan itu begini. Kalau kita renungi, jangan-jangan kesyirikan zaman ini itu lebih dahsyat. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang musyrikin itu kalau kepepet, kalau dalam keadaan bahaya, mereka ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka sadar kalau sudah keadaan terjepit itu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ya fenomena saat ini. Bahkan saat kepepet pun masih minta tolongnya kepada ya dukun, kepada paranormal. Misal, ini saya sebutkan contoh, bahkan saya mungkin pernah menulis di Facebook saya di awal-awal pandemi kemarin itu ya. Kalau tidak salah ada 3 berita yang saya kutip itu di beberapa tempat untuk menghilangkan pandemi COVID-19 itu mereka membuat ritual mengundang paranormal di beberapa daerah. Saya lupa nama kota atau kabupatennya itu. Yang jelas bukan di sini. Jadi beberapa kota. Ya. Nah, itu padahal dalam keadaan susah,
masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dalam keadaan susah masih menyekutukan Allah, ini menunjukkan lebih dahsyat tadi daripada orang musyrik tadi. Kalau musyrikin zaman dulu, kalau mereka dalam keadaan susah, mereka ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh dari perbuatan syirik yang besar. Nah, kemudian jenis yang kedua disebutkan syirkun asghar, syirik yang kecil. Ya. Apa syirik yang kecil itu? Di sini dikatakan lam yakun muhrijan minal millah. Syirik yang kecil ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Artinya kalau dia melakukan itu dia berdosa, dia dosa besar, tapi tidak sampai murtad, tidak sampai keluar dari agama Islam. Nah, makanya definisinya di sini disampaikan oleh para ulama, apa sih yang dimaksud dengan syirkul asghar itu? Wa huwa ma warada fin nususi mimma sumiya syirkan walam yasil ila darajati syirkil akbar. Yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah apa-apa yang disebutkan oleh nas, disebutkan oleh dalil sebagai sebuah kesyirikan, namun dia tidak sampai syirik yang besar. Hadis Nabi mengatakan itu adalah kesyirikan. Ya, Nabi menyebutnya itu kesyirikan. Cuma tidak sampai sampai kesyirikan yang besar. Sebagai satu contoh, ya di sini disebutkan contohnya itu adalah mislu masya Allah wa syi'ta. Ucapan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Nah, ini ceritanya, dulu ada seseorang laki-laki yang datang di hadapan Nabi lalu mengatakan masya Allah wa syi'ta. Kata laki-laki itu, ini atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Nabi langsung mengatakan, Nabi langsung marah, Nabi mengatakan, akankah engkau menjadikan aku ini, maksudnya Nabi, sebagai tandingan-tandingan selain Allah? Nabi tidak ingin dengan kalimat itu. Kalau ingin ucapkan masya Allah, cukup atas kehendak Allah, tidak usah ditambah atas kehendakmu. Sebab Nabi itu manusia, tidak maha berkehendak. Yang maha berkehendak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan pesan kepada kita, kalimat-kalimat semacam ini yang tidak tepat, sekalipun kita tidak bermaksud ya menjadikan, seperti orang tadi, tidak bermaksud menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan, tapi kalimat itu telah salah dan itu bisa menjerumuskan kita minimal ke dalam syirik yang kecil. Kalau maksudnya menjadikan Tuhan, tentu jatuh kepada syirik yang besar. Nah, mungkin di dalam praktek kita juga perlu kita ingat ini. Misal kita berobat, sembuh, wah saya ini sembuh, ya dokternya ini yang menyembuhkan saya. Ingat, mungkin maksud kita tidak sampai menjadikan dia itu seperti Tuhan yang maha menyembuhkan, tidak. Maksud kita atas usahanya lah yang kemudian menyembuhkan kita. Tapi kalimat itu bisa menjerumuskan kita ke dalam syirik yang kecil. Maka harusnya bahasa-bahasa kita lebih baik. Misalnya yang jelas, kalau dapat kebaikan itu alhamdulillah, atas perkenan dan kehendak Allah saya sembuh, saya tadi berobat kepada dokter ini. Dokter itu sebagai wasilah saja, sebagai sarana saja ya. Nah, kalau sudah diucapkan alhamdulillah, ya, ini atas kehendak Allah dan juga berkah doa jamaah sekalian, misalnya begitu ya. Nah, jadi kita kemudian harus mulai menata kalimat itu. Jangan sampai kemudian wah, obat ini paten, ini obat yang menyembuhkan saya. Ingat, obat bukan menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah, tapi ikhtiarnya kita dengan melalui minum
obat itu. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya. Apalagi contohnya wa halfu bi ghairillah. Contoh syirik kecil juga adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Disebutkan di dalam hadis, ya, Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Makanya sudah dibahas oleh para ulama kita itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah saja. Tidak boleh kita bersumpah demi bulan, demi matahari, tidak boleh. Yang boleh bersumpah semacam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai makhluknya, Allah yang menguasai langit dan bumi. Tapi kita hanya boleh bersumpah demi Allah atau wallahi. Tidak boleh kemudian kita demi ibuku, bahkan demi Rasulullah, itu juga kita tidak boleh bersumpah semacam itu. Tapi hendaklah kita bersumpah demi Allah, wallahi. Kalau kita melakukan sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan di dalam hadis ini faqad asyraka, maka sungguh kita telah berbuat kesyirikan. Nah, maka di sini ada beberapa hal ini terkait dengan sumpah. Ya, saya sering mengatakan begini, pertama, jangan terlalu mudah untuk mengobrol sumpah. Orang kalau sudah banyak bersumpah, itu tandanya dia tidak dipercaya. Sumpah itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya penting, sifatnya urgen. Jangan ya hal-hal yang tidak penting kemudian kita juga bersumpah, ini nanti ya terlalu menyepelekan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jadi untuk hal-hal yang penting, biasanya sumpah itu kan orang yang dituduh sesuatu tapi dia tidak melakukan, untuk meyakinkan itu dia mengatakan demi Allah, ya, aku bersumpah itu. Atau yang dengan sumpah jabatan dan sejenis itu kan untuk hal-hal yang penting. Nah, yang kedua, kalau dia bersumpah maka mesti dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sumpahnya itu mesti ditepati atau harus benar dia. Jangan sampai dia bersumpah dengan sumpah yang palsu atau sumpah yang dusta. Nah, terutama yang disebutkan di dalam hadis itu diingatkan, para pedagang itu jangan kemudian untuk melariskan dagangannya lalu dia bersumpah, ya demi Allah Pak, ini saya jual modalnya aja nih Pak, gitu ya. Padahal ada untungnya, ya. Nah, kalau dia sudah begitu, mungkin orang kasihan akhirnya dibeli, tapi hilang keberkahannya kalau semacam itu. Maka jangan sembarangan kemudian bersumpah. Nah, tak masuk jenis syirik kecil adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini tadi, yakni riya. Riya itu kan satu akar kata Pak dengan kata ru'yat, ru'yat yang melihat itu. Makanya kalau melihat bulan itu kan disebut ru'yat. Jadi riya itu orang yang melakukan suatu amal pengen dilihat oleh orang lain. Nah, teman dekatnya riya ini sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar, ya, pengen dilihat, pengen didengar oleh orang lain perbuatannya, ya. Jadi ya itu bukan berarti semata-mata menampakkan, dia menampakkan lalu kemudian mengharapkan penilaian manusia. Sebab nanti tidak semuanya amal-amal itu yang bisa kita sembunyikan. Ya, sholat jamaah ini kan memang harus tampil, memang disuruh kelihatan. Jangan sampai nanti ada bapak-bapak, ada jamaah, ditanya sama temannya, loh kemana Pak, sudah lama tidak kelihatan ke masjid. Saya sekarang tuh takut riya Pak, jadi saya sholat di rumah aja gitu ya. Nah, ini
tidak tepat kalau semacam itu. Kenapa? Ini memang perintahnya. Makanya saya ingin mengatakan bahwa tidak selamanya orang yang melakukan amal taang-taangan itu disebut riya. Sebaliknya, bukan berarti yang sembunyi-sembunyi itu pasti ikhlas, belum tentu juga. Karena ikhlas itu urusannya di hati. Makanya kita jangan memponis ya, kalau ada orang lihat dia menunjukkan amalnya, kita jangan memponis wah itu riya itu. Tidak tahu, kita tidak tahu kondisi hati seseorang. Bisa saja dia menunjukkan semacam itu ingin memotivasi orang lain, bahkan itu sesuatu yang diperbolehkan. Tapi sebaliknya, yang menyembunyikan juga itu belum tentu ikhlas. Bisa jadi pas diumumkan sumbangan dai hamba Allah ya, yang tidak mau disebutkan namanya ya, 10 juta misalnya di Jumatan, tapi dia di dalam hatinya ngomong, orang tuh tidak tahu aja saya yang paling besar itu ya. Nah, itu coba lihat, diumumkan tadi kan 10 juta cuma saya aja. Nah, kalau ada perasaan begitu, ini tidak ikhlas namanya. Nah, jadi intinya kita berusaha memurnikan niat kita. Makanya Nabi sangat takut sekali. Kenapa Nabi sangat takut sekali? Ya, sebab ini tidak terasa. Di dalam hadis lain, ya ini disebut syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi menggambarkan di dalam riwayat itu, di dalam hadis itu, kata Nabi seperti semut hitam yang berada di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Saya sering kalau menjelaskan hadis ini sering bercanda sama santri itu, untung saya bilang semutnya tidak pakai kacamata hitam dan baju hitam, itu lebih enggak kelihatan lagi. Ya, semut hitam di atas batu hitam, ya, di tengah malam yang gelap gulita. Maksudnya apa? Kadang-kadang tidak terlihat, tidak terasa. Di dalam ayat lain Nabi menyifati tentang syirik ini, ya, ahfa min dabi bin namlah. Kata Nabi, lebih senyap daripada langkahnya semut. Semut itu kan sering tuh kita dapati tiba-tiba semut ada di dalam baju kita. Tidak sadar kita kapan masuknya semut itu. Tahu-tahu masuk di dalam baju kita sudah menggigit kita, kita kaget. Kalau ada tikus kan begitu ini kelihatan, begitu dia nyentuh kaki kita aja kita refleks, kelihatan. Tapi kalau semut seringkali tidak terasa. Begitulah syirik yang kecil ini. Makanya Nabi sangat takut sekali menimpa umatnya. Kalau syirik besar, kita bisa mendeteksi, nyembah berhala, ya, sujud kepada selain Allah. Sudah dari jauh kita kemudian bisa mendeteksinya. Tapi syirik kecil itu tiba-tiba saja sudah berada di dalam hati kita, yang bahaya kalau dia sudah menjangkit ya di dalam tubuh kita dan menggerogoti hati kita, itu susah untuk menyembuhkannya. Maka oleh sebab itu bagaimana upayanya? Tentu selain kita berusaha ya menambah ilmu kita, menambah iman kita, yang perlu dilakukan terus adalah muhasabah, introspeksi diri kita atas amal-amal yang kita lakukan ini. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan, kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesalahan dan dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pekan depan mungkin kalau tidak ada halangan kita akan menjelaskan satu doa Nabi yang Nabi itu berlindung dari segala macam bentuk kesyirikan ini. Ada doa khusus yang diajarkan Nabi kepada kita. Nah, mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.